Pemerintah optimis dapat menyelesaikan proyek target jalan tol jelang akhir tahun 2024. Lalu sejauh apa target ini dapat realisasi? Simak laporan Dina Guning berikut ini. Problem pandemi dan juga harga-harga yang naik, pembangunan tol sebagai akses dan juga konektivitas di Indonesia tetap berjalan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan dari pembangunan tol di sejumlah daerah di Indonesia, sudah bersama kami Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian. Apa kabar Pak Hedi? Baik, Bu. Oke. Ya. Pak, ini kan sudah ada beberapa pembangunan yang kita lihat hari ini, update-nya seperti apa, dan kalau melihat salah satunya adalah nasib tol Trans Sumatera. Ini terakhir bagaimana Pak update pembangunannya? Oke, jadi Trans Sumatera kita akan fokus menyelesaikan yang sedang konstruksi, ya. Kemudian yang kedepannya sampai 2024 kita fokus untuk menyelesaikan sampai Jambi. Itu adalah prioritas kita yang utama, ya, baik lahan maupun konstruksi. Ini kan salah satu problem di tol Trans Sumatera adalah pembebasan lahan atau tanah adat lebih spesifiknya. Bagaimana Pak kalau problem ini? Kita memang punya masalah di ruas Padang ke Pekanbaru, ya, terutama itu kan ada permasalahan di Padang si Cincin, ya, yang masih kita harus komunikasikan dengan para pemerintah daerah setempat dan tokoh-tokoh lokal untuk cari solusinya. Kita juga nanti akan jangka panjangnya nanti memerlukan terowongan, itu juga memasuki daerah hutan lindung mungkin, ya, yang harus kita juga nanti lakukan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai hutan lindung, kegiatan di hutan lindung. Oke, itu tadi yang di Trans Sumatera. Kalau kita beralih sedikit ke yang di Semarang Demak. Ini bagaimana proses pembebasan lahannya dan kira-kira kapan loan agreement dengan China ini selesai supaya pembangunan ini bisa dimulai? Ya, ini kita kan ada 2 seksi di sana. Seksi yang dilakukan oleh BUJT, seksi 2 itu Sayung ke Demak itu sudah hampir selesai, ya. Nanti kemudian Semarang ke Sayung itu kita bagi 3 segmen, ya, tiga paket, ya. Paket tersebut paket 1A, 1B, 1C. Jadi persoalan di sana pertama adalah menyelesaikan masalah tanah, terutama terkait dengan tanah musnah. Ya, ini kami masih berkomunikasi dengan segenap pemangku kepentingan agar ini ada payung hukum yang jelas, ya. Kemudian yang kedua mengenai loan ada 3 seksi, seksi 1A, 1C sudah, seksi 1B-nya itu November nanti. Tol Cisumdawu nih Pak, Cisumdawu, ini kan oke. baru saja 3 seksi, kemudian Ya. seksi 4 sampai 6 bagaimana yang dikerjakan BUJT ini bisa selesai 2024 kah? Kemudian apa saja kendalanya? Ya, seksi 1, 2, 3 itu kan ada beberapa titik-titik yang memang rawan longsor. Kita sedang pastikan bahwa nanti pas pembukaan itu aman, ya. Kita harapkan minggu ke-3 Oktober ini main road sudah kita bisa sterilkan untuk difungsikan minimal. Kemudian seksi 4, 5, 6 saat ini pihak BUJT sedang mempercepat pelaksanaan karena sebentar lagi musim hujan, ya, termasuk juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tanah yang masih cukup besar dan juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan jembatan. Kita harapkan Desember sudah selesai. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup dan menyimpulkan pembicaraan percakapan kita pada sore hari ini. Tahun 2024 ini kan akan menjadi tahun yang cukup berat lah buat PUPR karena cukup banyak nih janji tol yang akan diselesaikan. Kira-kira sampai 2024 ini targetnya berapa ribu kilometer jalan tol yang akan diselesaikan? 1.350 km, ya, tambahannya. Berapa totalnya Pak? Total berarti sekitar 2.000 berapa? 3.000-an. Belum. Sekarang ini 2.500 Pak. Sekarang 500, ya. Nanti dicek Pak ini. Oke, berarti sekitar Tambah kurang lebih 2.500 3.000-an lebih.
sekitar 2.500 hingga 3.000 kilometer. 2.500 sampai Sekarang sekarang 2.000 ya? sudah Tercapai ya? Tercapai 2.500. Tambahannya sampai 2024 1.300. Oke, siap. Terima kasih Pak Hedi atas ya, informasinya. Itu tadi update dari pembangunan sejumlah tol di ibu kota dan juga di Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.